Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Menjadi Bapak Presiden bukan tujuan hidup. Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Ada orang mengatakan bahwa kita perlu mengingat sejarah. Betul. Saya setuju dan tidak setuju. Artinya gini, sejarah itu kita perlu ingat, bukan tenggelam dalam sejarah, tetapi sejarah itu adalah suatu modal untuk kita melihat ke depan. Kalau kita hanya lihat depan, tidak tahu sejarah, kita mungkin bisa meleset. Karena sejarah itu pembentukan manusianya. Tapi kalau tenggelam di sejarah toh, kita nggak bisa maju-maju. Ya. Jadi saya tidak pernah malu atau merasa sungkan mengatakan asal-usul. Karena bagaimanapun asal-usul yang melahirkan saya kan. Kalau nggak ada asal-usul kan nggak ada tahirnya. Sehebat mau tahir apapun, harus kembali ke asal-usulnya dulu. Asal-usul saya, keluarga saya minim sekali, karena orang tua saya hanya makan beca. Saya kalau boleh renungkan kembali, atau misalnya ada hidup kedua kali, saya tetap ingin hidup pada keluarga ini. Saya tidak pernah kepinginan mau hidup di keluarga Bill Gates atau orang kaya, saya tidak. Karena alasan yang terpenting adalah orang tua saya meninggalkan teladan yang baik untuk anaknya belajar. Jadi saya kira it is a blessing dari Tuhan yang memberkati saya bisa lahir di keluarga ini. Saya pikir begini ya. Ada peribahasa mengatakan bahwa seorang pahlawan tidak melihat asal-usulnya. Yang terpenting gini, suatu keadaan yang serba minim pasti membuat saya minder. Pasti. Saya minder sampai saya dewasa masih minder. Sekarang tinggal sikap kita nih, attitude hidupnya. Kalau kita bisa merubah minder menjadi suatu motor, ya, yang bisa mendorong kita lebih maju. Kita tidak hidup dalam kepahitan, bitterness, ya. Kita tidak tenggelam dalam mengkasihani diri bahwa dunia tidak adil, Tuhan tidak adil. Kita tidak tenggelam di sana. Tetapi kita justru mampu merubah bahwa ini adalah motor yang baik, memberi kita dorongan. Jadi sikap ini penting, sikap hidup positif ya. Artinya sesuatu yang susah harus dijadikan dorongan. Harus dijadikan positif ya, encouragement bahwa Anda bisa kerja lebih keras. Anda tidak main-main dalam hidup. Tadi ini tidak bisa dibuat main-main. It's a serious thing hidup ini, karena after all, you tidak hidup aja karena love, tapi ada responsibility. Maka itu Pak Hermanto, saya bagi manusia sebagai 4 tahap. Satu, manusia itu manusia barat. Itu menurut saya paling rendah. Kenapa? Orang barat itu mengatakan ini, be yourself, jadilah dirimu. Jadi, yuk sedang hobinya apa? Saya hobinya senang main-main, ya udah jadian aja. Saya senang biola, saya senang ini. Kalau saya enggak. Saya ada putri nama Grace. Dia dari kecil itu senang nonton film. Dia besar itu ingin jadi sutradara. Jadi waktu dia sekolah di Berkeley ya, saya terus mikir. Saya tanya bintang film ini, penyanyi ini, film apa, dia semua tahu. Saya lagi mikir, mungkin dengan malam nggak tidur. One day dia lulus sekolah. Saya panggil dia, Grace, ini papa ada usaha, you pegang ini. Nggak mau siapa. Hobi saya bukan itu. Jadi hidup yang paling rendah manusia itu hidup atas hobi. Nah, saya bilang Grace, Nur Bakin tidak bisa tawar-menawar sama saya. You do it. Karena saya tahu one day dia akan menyesal kalau dia ikutin be yourself. Naik ke tingkat lebih tinggi, tingkat 3. Hidup itu bukan karena saya senang atau tidak senang. Hidup itu karena tanggung jawab. Tadi bicara, saya tanggung jawab keluarga daripada Afia. Mungkin saya nggak hobi. Mungkin saya tidak hobi buka pabrik cat. Saya tidak punya hobi jadi orang melarat, tapi I have to work. Ya, karena ada tingkatan lebih tinggi, tanggung jawab. Saya harus melihara keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya harus jaga. Dan I like it or I don't like it, I have to work. Naik ke tingkat 3. Tingkat 3 karena you kerja keras. Satu hari Pak Hermanto jadi ahli di catnya. Afia itu paling top di Jawa Timur, Indonesia Timur, mungkin Indonesia. You naik tingkat lagi menjadi tingkat 2. You are outstanding di bidangnya.
Karena you kerja keras, karena you tanggung jawab, karena you kerja, meneliti, mau keluar keringat, satu hari sukses. Tapi masih bukan paling atas. Paling atas itu manusia hidup karena visi. Karena visi. Visi itu bukan bisikan dari Tuhan malam-malam kasih mimpi, itu omong kosong. Visi itu karena Anda mendalami hidup ini, Anda tanggung jawab. Anda melihat 100 langkah dari orang lain cuma lihat 10 langkah. Dan 100 langkah itu visi. Dan visi ini akan kontrol hidup Anda sampai Anda terakhir. Jadi kita hidup ini bisa kacau balau ya Pak Hermanto, karena pertama tidak punya visi hidupnya, kedua adalah dia tidak jelas perbedaan antara tujuan hidup dan proses hidup, dia tidak jelas. Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup, menjadi bapak presiden bukan tujuan hidup, menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Itu visi. Jadi kalau saya mau jadi presiden bukan karena tujuan hidup saya hanya memanfaatkan jabatan presiden untuk membawa kesejahteraan untuk bangsa ini. Membawa kesejahteraan bangsa ini itulah tujuan hidup. Saya di keluarga, saya menjadi orang kaya di Surabaya. Saya dengar Pak Hermanto sekarang adalah orang kaya di Indonesia Timur. Good. Tapi ingat, bukan tujuan hidup. Tujuan itu adalah you create suatu value, nilai yang mana nilai itu bermanfaat untuk begitu orang banyak. That is the vision of life. Dan ingat para pemirsa, hanya orang yang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Saya begitu sayangnya kepada papa saya hari ini. Papa saya sudah meninggal 83. Jadi 83 37 tahun. Ya. Dari mulai meninggal hari pertama sampai tadi pagi, kalau saya mampir Surabaya 1 tahun 10 kali, sebelum saya masuk kota Surabaya, saya nyekar dulu. Itu prinsip. Luar biasa. Jadi kalau 30 tahun ini saya pergi ratusan kali, it's okay. Jadi polisi yang ngawal saya udah tahu, kita nyekar dulu ya ke Mangkuning, baru kerja. It's become principle. Dan kalau kita ke kuburan, saya lihat banyak orang minta ini minta itu. Papanya udah nggak ada, masih direpotin. Kalau saya cuma terima kasih, apa? You are great fathers. You give us a family, a beautiful family. Ya itu saya syukuri. Dan saya ingat keringat you selama 31 tahun. Karena waktu Papa meninggal saya 31. Di dalam bahasa Greka itu kasih dibagi 3. Satu agape, satu filio, satu eros. Eros itu erotik ya, eros. Seneng sama seneng karena kebutuhan. Masuk ke filio itu brotherly love ya, yaitu keluarga, saya sama saudara, sama family, brotherly love. Tetapi manusia tidak boleh pakai agape. Karena agape itu kasih Allah kepada manusia. Tidak boleh satu manusia bilang saya agape Pak Hermanto, tidak boleh. Tapi ada satu dikasih kelebihan, orang tua. Orang tua mengasihi anak boleh pakai agape. Lucu nih. Jadi Gusti Allah udah tahu bahwa kasih orang tua pada anak itu nggak ada pamrih. Betul. Ya, kita harus flashback nanti berapa puluh tahun ya. Selalu ingat bahwa we are so lucky, so blessed. We have a great parents. Setuju Pak Tahir. Mungkin waktu Papa masih ada kita nggak merasakan. But after kehilangan, dan kita mulai merenungkan kembali. He's a great father. We are so lucky. We have a good father. Yes. Jadi memang ada kesamaan antara Papa Pak Tahir dan Papa saya, yaitu sama-sama miskin. Jadi Papa saya ini demikian miskinnya, dia cerita sama saya, Papa kalau berjalan itu tidak berani melihat mukanya orang atau matanya orang. Jadi hanya menunduk. Kenapa? Karena takut nanti dikira minta sesuatu atau mau merepotkan. Dan selama beberapa tahun tidak pernah menerima ulem-ulem atau apa itu undangan dari siapapun. Jadi memang kami juga sudah merasakan demikian tidak dihargainya seseorang miskin ya. Bahkan Papa sering ngomong kalau orang tidak punya apa-apa itu bahkan kadang nilainya itu lebih rendah dari kotoran. Karena kotoran aja masih diambil untuk pupuk. Tapi kalau orangnya nggak punya apa-apa, nggak dilihat, ngelihat aja dia sudah malas.
Karena saya nggak tahu agama you ya. Apa agamanya? Saya Konghucu. Konghucu. Ya. Saya cerita sedikit Alkitab. Ya. Lucu itu, kan kita tahu ada perintah Allah 10. Banyak orang tidak percaya Tuhan juga tahu. Tuhan itu kasih the Ten Commandment, 10 perintah. 10 perintah itu ya, tidak ada yang bawa janji. Maksudnya gini, you tidak mencuri, Tuhan bilang saya kasih hadiah, enggak. Lalu hormatilah alamu, tidak ada. Tapi pasal 5, di mana dia bilang, hormatilah orang tuamu, honor your parents. Tuhan lucu, dia kasih janji. 10 perintah Allah itu satunya bawa janji. Pasal 5. Yaitu Pak, kalau Anda berbakti mengabdi orang tuamu, di dalam hidup sekarang Anda dikasih panjang umur. Ya. Di hidup yang akan datang Anda diberkati. Ya. Jadi memang kita ini ada kesamaan Pak. Ya. Kalau saya berdoa, family value-nya sama. Kalau berdoa, ya. Itu saya sama sekali tidak pernah minta-minta. Karena itu adalah tugas kita untuk do our best, ya. Jadi bukan meminta-minta atau sudah ngerepotin lagi. Iya. Jadi itu ada kesamaan, Pak. Dan saya kalau kita mencintai orang tua dengan begitu tulus segala, itu juga tanpa pamrih kan ya. Karena apapun yang kita lakukan pasti tidak bisa membalas apa yang telah diberikan oleh orang tua ya. Itu namanya family value. Saya juga membaca nih cerita Pak Tahir di mana Pak Tahir waktu kena stroke, terus Pak Tahir bawa ke Jakarta dan selama 3 tahun Pak Tahir yang membersihkan sendiri kotoran dari Papa itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Karena dia stroke.